Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Darti Purwo Arianti. Saya mengajar di kelas 10 UPW untuk mata pelajaran kepariwisataan dan bahasa asing. Bahasa asing nanti yang akan kita pelajari yaitu bahasa Jepang. Baiklah anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar mata pelajaran kepariwisataan, sedangkan untuk minggu depan baru kita belajar bahasa asing. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan mata pelajaran kepariwisataan. Yang pertama yaitu mata pelajaran kepariwisataan ini merupakan bagian dasar bidang keahlian atau C1 yang harus diikuti oleh peserta didik program keahlian UPW pada saat kelas 10, semester ganjil dan semester genap. Untuk jumlah pelajaran yang diberikan dalam satu minggu adalah 4 jam. Selanjutnya, mata pelajaran ini memiliki 11 kompetensi dasar atau biasa dikenal dengan KD. Jadi di sini ada 11 KD yang harus kalian pelajari, yaitu pada semester ganjil, materi yang akan dipelajari adalah KD 1 sampai KD 6. Sedangkan pada semester genap, materi akan diberikan untuk KD 7 sampai KD 11. Adapun tujuan pembelajaran mata pelajaran kepariwisataan adalah yang pertama yaitu secara umum untuk menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berintegrasi. Dengan memperhatikan tujuan tersebut, diharapkan lulusan SMK nantinya dapat memenuhi tantangan global baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian yang kedua, yaitu tujuannya sebagai upaya untuk mewujudkan penyediaan tenaga kerja yang ahli dan kompeten di bidang pariwisata, serta untuk mentransformasikan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang pariwisata dan bidang lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang peta konsep dari mata pelajaran kepariwisataan. Pada slide ini ditunjukkan ada 11 kompetensi dasar. Masing-masing kompetensi dasar ini akan saya jelaskan secara garis besarnya. Untuk bab 1, yaitu kita akan belajar mengenai industri pariwisata, di mana di sini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu sejarah pariwisata di dunia, sejarah pariwisata di Indonesia, kemudian pengertian pariwisata, pengertian industri pariwisata, ciri-ciri industri pariwisata, dan unsur-unsur industri pariwisata. Bab 2 akan membahas tentang wisatawan, yang terdiri dari pengertian wisatawan, apa itu motivasi perjalanan, dan apa itu karakteristik wisatawan. Pada bab 3 akan dibahas tentang dampak industri pariwisata, yang terdiri dari dampak industri pariwisata terhadap perekonomian, dampak industri pariwisata terhadap lingkungan, dampak industri pariwisata terhadap kebudayaan, dampak industri pariwisata terhadap sosial, dan dampak industri pariwisata terhadap politik.
Untuk menunjang perkembangan pariwisata agar semakin maju dan semakin terkenal, tentunya kita akan membutuhkan suatu modal, di mana pada bab 4 ini kita akan membahas tentang modal dasar pengembangan pariwisata. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama yaitu konsep pengembangan pariwisata, kemudian yang kedua modal dasar pengembangan pariwisata, ketiga peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata, dan yang keempat yaitu peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Anak-anak, pariwisata itu merupakan industri yang mendunia. Kemampuan yang kamu pelajari bisa dipakai di mana saja. Berkarir di dunia pariwisata memberikan kamu kesempatan untuk yang besar untuk mengelilingi dunia, terutama jika kamu menggabungkan bekerja dengan melalui perjalanan. Nah, pada bab 5 ini akan dibahas yaitu tentang jenjang karir dalam industri pariwisata. Apa itu pengertian karir? Apa itu jenis karir di industri pariwisata? Dan apa dan bagaimana kualifikasi sumber daya manusia di industri pariwisata? Berikutnya adalah bab 6 yang akan membahas tentang organisasi kepariwisataan. Di sini terdiri dari yang pertama yaitu bentuk organisasi kepariwisataan, yang kedua organisasi kepariwisataan nasional, yang ketiga organisasi kepariwisataan regional, dan yang keempat adalah organisasi kepariwisataan internasional. Perkembangan pariwisata yang semakin maju dan bersaing antar suatu daerah, bahkan suatu bangsa, sehingga masing-masing daerah atau negara tersebut harus dapat memberikan nilai lebih daerah tujuan wisata atau istilahnya dikenal dengan singkatan DTW yang dimiliki. Masing-masing DTW tersebut pasti memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang perlu diketahui sebagai dasar penyusunan strategi serta arah pengembangan ke depan. Untuk itu di bab 7 akan dibahas yaitu tentang potensi dan daya tarik wisata. Materi yang harus dipelajari yang pertama pengertian daya tarik wisata, yang kedua syarat daya tarik daerah tujuan wisata, yang ketiga yaitu pembagian usaha daya tarik wisata, dan yang keempat adalah bagaimana pengembangan daerah tujuan wisata tersebut. Materi selanjutnya pada bab 8 akan dibahas tentang dokumen perjalanan yang terdiri dari pengertian dokumen perjalanan dan macam-macam dokumen perjalanan. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Kata jasa sendiri itu mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Usaha jasa pariwisata ini adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan, baik domestik dan internasional. Pada bab 9 akan dibahas tentang usaha jasa pariwisata yang meliputi klasifikasi usaha pariwisata dan usaha pelayanan jasa pariwisata. Pada bab 10 tentang usaha sarana pariwisata meliputi
prasarana pariwisata dan sarana pariwisata. Jadi pada bab ini nanti kita akan mengetahui apa saja yang termasuk kategori prasarana, apa itu kategori sarana pariwisata. Untuk bab 11 akan dibahas tentang publisitas pariwisata. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya mempromosikan suatu jasa pariwisata itu kepada wisatawan. Pada bab ini akan dibahas yang pertama yaitu mengenai pengertian publisitas sendiri itu apa. Terus yang kedua, fungsi dan tujuan publisitas. Ketiga, keuntungan dan kekurangan publisitas. Keempat, publisitas pariwisata. Dan yang kelima, media promosi pariwisata. Demikian anak-anak yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama kita, meskipun secara daring. Silakan kalian baca, pelajari kembali peta konsep mata pelajaran kepariwisataan tersebut. Kira-kira materi apa yang dipelajari dalam setiap KD. Kalian dapat menambah ilmu atau wawasan kalian melalui media sosmed, misalnya dengan cara browsing dan lain-lain. Hari ini nanti saya akan share link untuk materi KD pertama. Nanti silakan dibaca, dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.